Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 dan 31. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Sahabat Kristus, dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami masa-masa padang gurun atau kering secara rohani. Saat itu kita merasa betapa Tuhan itu jauh dan susah ditemui. Hati ini rasanya hampa, batin ini rasanya kosong, kering, dan berdoa seperti tidak ada apa-apanya. Sudah dipancing dengan khotbah, rasanya kok tetap hambar. Dibuat mendengar lagu pujian, kok malah ngantuk. Dibuat diam, kok malah tidak fokus. Semua sikap doa kita jadi serba salah. Mau apa lagi, mau yang bagaimana lagi. Namun disitulah sebenarnya ujian bagi iman kita. Adakah kita mau tekun untuk mencari Tuhan atau tidak? Mencari Tuhan itu tidak berdasarkan perasaan atau emosional. Kita menghampiri Tuhan dengan iman. Yang namanya iman itu tidak bergantung angin sejuk, situasi nyaman, dan perasaan enak atau mood yang sedang baik. Iman itu akan berkata bahwa tidak peduli situasi apapun, saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Tidak peduli terasa atau tidak, saya percaya Tuhan hadir saat saya berdoa. Tidak peduli situasi nyaman atau tidak, saya percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan saya hari ini dan selamanya. Namun betapa seringkali kita ditipu oleh perasaan, diombang-ambingkan oleh mood, atau diperdaya oleh emosional kita. Kalau doa tidak merasakan sesuatu, kok ya rasanya Tuhan itu jauh dan cuek dengan kita. Kalau doa nggak ada getaran di hati, kok ya nggak enak. Lalu kita mulai merasa Tuhan mengabaikan kita. Kita mulai menyerah dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena merasa semua usaha yang dilakukan gagal dan terasa hampa. Ada sebuah contoh yang baik. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dia mendesak terus. Tidak peduli situasi yang terjadi. Dia sebenarnya punya alasan untuk menyerah. Tidak perlu cari Tuhan Yesus, ya tidak apa-apa. Buat apa mencari Tuhan Yesus? Kan susah ditemui. Halangannya banyak. Orang-orang berdesakan. Murid-murid Yesus menghalangi. Dan dia sendiri sakit parah yang tak terobati. Untuk berjalan saja dia kesulitan. Karena dia sakit pendarahan. Kalau dia balik kanan dan pulang, wajar saja. Dan bisa dipahami. Lalu kita akan punya prinsip. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidak usah memaksakan diri. Mengikut Tuhan itu sebisanya saja. Tapi perhatikan, perempuan itu tidak menyerah. Dia terus berjalan menerobos segala ketidakberdayaan. Dia mengabaikan semua situasi yang menghalangi. Dia tidak menghiraukan perkataan orang lain yang berkata, "Sudahlah." Dalam hidup ini untuk menjadi Kristen yang normal saja tidak cukup. Kita harus belajar untuk menjadi seorang Kristen yang berada di atas normal, menjadi seorang Kristen yang di atas rata-rata. Kita tahu sampai akhirnya perempuan yang sakit pendarahan itu pun mendapatkan mujizat. Dia disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan tanpa Tuhan Yesus tumpang tangan. Tanpa Yesus mendoakan apapun. Dia sembuh oleh karena tekadnya yang kuat dalam mencari Tuhan. Sahabat Kristus, iman itu tidak bergantung pada perasaan. Tapi suatu komitmen bahwa kita bersedia mengikut Tuhan Yesus dalam kondisi apapun dan bagaimanapun situasinya. Kalau hari-hari ini kehidupan iman kita maju mundur, hidup segan, mati tak mau, mari koreksi diri.
Bisa jadi ada dosa yang perlu kita bereskan. Kalau ada dosa, tidak ada jawaban lain selain bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kesalahan kita. Dosa yang ada di hati, di pikiran, dan perkataan kita. Segera kita bereskan. Bisa jadi saat berdoa kita mengalami hampa karena ada dosa tersembunyi yang tidak kita bereskan. Namun ketika semuanya sudah beres, aman, dan hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, ada kalanya kita perlu mengalami masa-masa padang gurun. Saat Tuhan terasa jauh, tidak bisa diajak berkomunikasi, atau ketika berdoa rasanya kok gak nyampe-nyampe. Saya mau berkata, mari jalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Orang yang jalan dengan iman, dia tidak menunggu tanda, tidak menunggu mujizat, dan tidak menantikan berkat. Dia akan berjalan dengan komitmen sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan di dalam firman-Nya berkata bahwa dia adalah pribadi yang maha hadir atau omnipresent, maka apapun situasinya, kita percaya dia bersama dengan kita. Tidak peduli bagaimana yang kita rasakan saat ini. Kiranya hari ini boleh menjadi pembelajaran yang baik bagi kita dalam pengiringan mengikut Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari. Ampuni kalau seringkali ya Tuhan kami ikut Engkau berdasarkan perasaan, berdasarkan emosional, berdasarkan situasi yang lega atau tidak. Dan kalau situasinya tidak lega, kami merasa Tuhan itu begitu jauh. Kalau situasinya tidak nyaman, kami merasa Tuhan itu tidak bersama dengan kami. Kalau perasaan kami nggak enak, gelisah, berdoa tidak ada apa-apa, rasanya kok hambar, dan seakan-akan Tuhan tidak bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau pasang mata rohani kami mau pasang telinga rohani kami mau kuatkan berjalan dengan Tuhan, jalan dengan komitmen, jalan dengan iman, bahwa apapun situasinya, kami percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sahabat kami yang paling dekat. Engkau pribadi yang mau menerima kami apa adanya. Engkau Tuhan yang selalu mau dan peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memulihkan hidup kami. Engkau sudah mendengar setiap keluhan kami. Engkau yang Tuhan yang sudah mendengar setiap doa kami. Dan Engkau Tuhan yang menjadi pelepas, pemulih, dan penolong bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan ataupun dengan tanda-tanda. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.